Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu." Quran Surah Al-Kahf, ayat 84. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Kisah Misteri. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Raja Zulkarnain. Siapakah Raja Zulkarnain tersebut? Mari kita mulai pembahasannya. Cerita umat terdahulu sering dikisahkan dalam Al-Quran. Hal itu tidak lain bertujuan agar umat manusia mengambil hikmah dari kejadian masa lalu. Salah satu kisah orang saleh di masa lalu yang diceritakan Al-Quran adalah kisah Zulkarnain. Ia diceritakan dalam Al-Quran sebagai sosok pengembara yang kuat, bijaksana, dan selalu menyeru kepada kebaikan. Rangkaian cerita Zulkarnain ini bisa kita temukan dalam surah Al-Kahfi ayat 83-101. Asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan pertanyaan dari pendeta Yahudi kepada Nabi. Mereka bersekutu dengan orang Quraisy untuk menguji kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengajukan pertanyaan perihal para pemuda yang hilang, roh, dan seorang pengembara yang telah menjelajahi wilayah timur dan barat. Semua pertanyaan itu dijawab oleh Allah melalui firman-Nya, dan ayat ini pun turun untuk menjawab pertanyaan mereka mengenai sosok pengembara itu yang disebut Zulkarnain. Seorang raja yang saleh. Al-Quran tidak memberikan secara detail identitas Zulkarnain tersebut serta lokasi tinggalnya. Penjelasan dari para ulama tafsir pun berbeda-beda. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa Zulkarnain adalah seorang raja karena merujuk pada hadis yang bersumber dari Ibnu Ishaq. Beberapa pendapat terdahulu mengatakan bahwa Zulkarnain ini adalah Iskandar al-Makduni, Alexander dari Makedonia. Ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah raja dari Himyar karena penyebutan Su. Namun dua pendapat pertama banyak dikritik dan tertolak karena bersandar lemah. Pendapat terakhir yang kuat mengatakan bahwa Zulkarnain adalah raja dari Persia yang bernama Koresi, 539-560 SM, seperti yang dikatakan Ibn Ashur. Terlepas dari berbagai macam perbedaan pendapat mengenai identitas Zulkarnain, sifat-sifat mulianya perlu kita ulas. At-Tabari mengutip pendapat dari Atsar sebagaimana pula yang dikutip Ifnawi dari Hamid Utsman bahwa Sayyidina Ali pernah ditanya perihal Zulkarnain, apakah ia seorang nabi ataukah malaikat. Lantas Ali pun menjawab, bukan ini, nabi, dan bukan itu, malaikat, ia adalah seorang hamba yang saleh, yang menyeru kaumnya kepada Allah Ta'ala, lalu mereka melukai kepalanya, kemudian ia menyeru lagi, namun mereka melukai kepalanya, yang sebelah lagi. Jami Al-Bayan, 16/8, Al-Nuhas fi Ma'ani Al-Quran, 4/283. Menurut Ibnu Katsir Zulkarnain adalah seorang raja yang adil dan bijaksana yang telah menjelajahi bumi bagian timur dan barat. Ia adalah seorang mukmin penyebar agama Allah, mempunyai banyak keajaiban atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajak penduduk negeri-negeri yang ditaklukkannya untuk beriman kepada Allah. Bidayah wa An-Nihayah, 1/493. Diberikan kelebihan ilmu dan kekuatan menjelajah bumi Allah. Suatu ketika dalam perjalanannya ia sampai di belahan bumi bagian barat dan ia mendapati suatu kaum. Lalu Allah pun mengilhami Zulkarnain apakah akan menghukum mereka siksaan atau berbuat baik. Karena Zulkarnain diberikan Allah ketajaman siasah syariah, ia pun membuat dua keputusan pada kaum tersebut. Pada kaum yang berbuat kerusakan akan dihukum dan dikembalikan kepada Tuhannya, di mana mereka akan diazab dengan sangat pedih. Adapun yang beriman dan beramal saleh, ia akan mendapatkan balasan yang baik, dan mereka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Cerita ini termaktub dalam surah Al-Kahfi, 85-88 menunjukkan kebijaksanaan Zulkarnain dalam membuat keputusan sesuai syara, serta ketakwaannya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulkarnain kemudian melanjutkan perjalanan di bagian bumi lain yang dalam Al-Quran disebut Baina al-Sadain, suatu wilayah di antara dua gunung yang sama tingginya. Di sana ia bertemu suatu kaum yang hidup ketakutan karena terancam suatu kelompok yang bernama Ya'juj dan Ma'juj seperti yang diterangkan Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94. Menurut Al-Alusi Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, negeri kami, dengan membunuh dan merampas makanan apapun yang ada di muka bumi. Ruh Al-Ma'ani, 26/39. Kaum yang teraniaya tersebut mengeluhkan perihal Ya'juj dan Ma'juj tersebut kepada Zulkarnain dan memintanya untuk membuatkan dinding pembatas antara mereka.
Zulkarnain pun akhirnya mengabulkan permintaan kaum tersebut. Hal ini semata-mata karena sifat luhurnya yang ingin memperbaiki kerusakan di muka bumi, dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kekuasaan yang diberikan kepadanya seperti yang telah diabadikan Allah dalam surah Al-Kahfi, 95-97. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain untuk membuatkan tembok penghalang menggunakan teknologi dan pengetahuan. Tembok penghalang tersebut terbuat dari besi yang dipanaskan dengan api yang mendidih. Dengan pengetahuan tersebut tembok yang sudah jadi sangatlah kuat sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar ataupun melubanginya sampai hari kiamat nanti dan bumi menjadi debu. Mereka tidak bisa menuju negeri lain, karena tembok tersebut adalah jalan satu-satunya Futuh Al-Ilahiyah 3/49. Meskipun Zulkarnain telah berhasil membuat proyek besar tersebut, tidak lantas kemudian hatinya menjadi congkak dan sombong karena ilmu dan kekuasaan. Justru ia merasa rendah hati karena ia tidak mau upah meski ia ditawari imbalan yang mahal. Ia merasa bahwa segala ilmu, kekuatan, dan kekuasaan yang ia miliki hanya milik Allah semata, dan akan hancur atas kehendak Allah. Hal ini seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 98-101 bahwa semua kekuatan yang di bumi akan musnah pada hari di mana sangkakala ditiupkan. Demikianlah pembahasan tentang siapakah sosok Zulkarnain tersebut. Semoga dari pembahasan ini Anda mendapatkan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe serta komennya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda bisa mengetahui pembahasan berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.